Sosok William alias Koko pelaku pembunuhan wanita muda di Batam kini menarik perhatian publik. Dia adalah pemilik agensi yang menewaskan perantau asal Lampung bernama Dwi Putri Apriliandini, 25. Pelaku selama ini dikenal dengan panggilan Koko Willy. Dia juga sering dipanggil Papi oleh anak-anak di agensinya. Pantauan tribunbatam.id di Polsek Batu Ampar, sejumlah teman-teman Dwi Putri terlihat ikut diperiksa oleh pihak kepolisian. Mereka menceritakan bagaimana keseharian Koko Willy dengan anak-anak agensi yang mereka beri nama MK. Salah satu wanita yang ditemui tribunbatam.id di lantai 2 Polsek Batu Ampar usai diperiksa menuturkan kalau dirinya sudah cukup lama bergabung di agensi tersebut. Menurutnya Koko Willy ini dikenal sebagai sosok yang arogan kepada orang-orang di sana. Saya sudah cukup lama bergabung dengan dia. Memang dia orangnya seperti itu, suka marah dan temperamen, sebut wanita yang enggan membuka identitasnya ini. Ia bercerita, jika Koko sudah marah dia tidak segan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kasar. Tak heran, kini Dwi Putri menjadi korban keberingasannya hingga meninggal dunia karena disiksa secara sadis oleh para pelaku. Selama ini bukan mereka tidak mau melaporkan kelakuan busuk pria yang dipanggilnya Papi itu. Kebanyakan dari anggota agensi di sana lebih memikirkan jangka panjang. Lebih lagi jika dia ketahuan, orang yang melaporkan tersebut akan habis dimarahi Koko Willy. Terbukti, karena kemarahannya kini Dwi Putri menjadi mayat. Kami ini bukan tidak mau melapor. Karena kami bekerja sama mereka, mendapatkan kerja untuk menyambung hidup harus pandai-pandai, sebutnya lagi. Namun demikian, dia kini mengaku menyesal dengan mengapa tidak memberanikan diri untuk membuat laporan sebelumnya. Akhirnya kini sudah ada yang menjadi korban. Motif kemarahan pelaku. Polisi mengungkap motif di balik pembunuhan Dwi Putri Apriliandini, 25, perantau asal Lampung yang tewas di kota Batam. Dwi Putri dihabisi oleh pemilik agensi Benawa William alias Koko setelah pelaku mendapatkan rekaman rekayasa yang memperlihatkan korban seolah-olah mencekik kekasih Koko yang biasa dipanggil Mami. Kapolsek Batu Ampar Kompol Amru Abdullah dalam konferensi pers di Polsek Batu Ampar menjelaskan, ada 2 rekaman yang diperlihatkan oleh Mami kepada dirinya. Rekaman itu dibuat oleh Mami melalui 2 orang pengurus agensi bernama Papi Charles. Dalam rekaman itu seolah-olah korban mencekik pelaku, sebut Amru menjelaskan. Padahal menurut Amru, sebelumnya Koko tidak mengetahui sama sekali terkait rekayasa rekaman video tersebut. Namun ia terlanjur marah dan melakukan penyiksaan secara sadis dan berujung penghilangan nyawa. Video itu dibuat para pelaku ini sebagai bukti jika nanti suatu saat ada kesalahan dari korban. Mereka menjadikan video itu untuk senjata dan mengancam korban, tegas Amru lagi.